Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kali ini Metro Buana on the spot di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Subang, di mana kami on the spot terkait erat dengan adanya sebuah isu bahwa keuangan atau saldo yang berada di Basnas itu diisukan akan dipinjam oleh salah satu bakal calon bupati atau wakil bupati jelang pilkada Kabupaten Subang. Ini luar biasa isu ini. Untuk itu kita klarifikasi untuk mendapatkan sebuah penjelasan dari salah seorang petinggi di Basnas Kabupaten Subang, yaitu Kang Asep Iwan. Beliau menjabat di Basnas sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan. Oke, Kang Iwan, saya tanya dulu, berapa sih saldo update hari ini? Untuk saldo update hari ini, untuk di Bank Syariah Indonesia itu kita sudah mencatat sekitar 600 jutaan. 600 juta. Ya, karena tadi memang dibahas, saya tanyakan saldo ke bagian keuangan, ada 600 juta. Nah, sumber-sumber keuangan Basnas itu dari mana saja nih, supaya publik tahu nih? Siap. Untuk sumber keuangan Basnas itu tentu kita mengelola zakat, infak, sedekah, termasuk dana sosial keagamaan lainnya, atau istilah kita itu disingkat DSKL. Ya. Jadi memang zakat ini ada dua kategori, ada dua sumber. Pertama zakat dari masyarakat dan kedua non masyarakat. Maksudnya non masyarakat itu zakat yang sudah diambil dari yang sudah terlembaga, seperti dinas instansi, sekolah, terus juga perusahaan itu sudah ada terkumpul di satu perusahaan, satu wadah tertentu itu. Jadi memang hari ini kita mendapatkan sumber yang terbesar khusus untuk zakat mal itu di zakat ASN. Di zakat ASN? Ya, zakat ASN. Berapa per tahun zakat ASN? Kalau untuk zakat ASN ini untuk tahun 2023 itu karena kita target itu 2023 itu 3,5 miliar, itu kita alhamdulillah sudah terkumpul 4,2 miliar. 4,2 miliar dari zakat mal ASN. Mayoritas dari zakat mal ASN. Kalau zakat di luar zakat mal? Kalau di luar zakat mal itu kita ngambil dari zakat fitrah. Zakat fitrah masyarakat. Zakat fitrah pun non masyarakat, karena untuk zakat fitrah di kita itu untuk masyarakat itu habis di desa. Ya. Tidak ada setoran ke Basnas UPJ kecamatan maupun ke Basnas Kabupaten Subang. Jadi untuk masyarakat non masyarakat itu untuk tahun sekarang itu terkumpul 178 jutaan. Oke. Kalau infak sendiri gimana? Nah, kalau infak sendiri justru ini hal yang menarik itu infak yang memang cukup besar. Jadi infak itu tahun kemarin itu di angka rata-rata hampir 1,5 miliar infak itu dari 4,2 itu. Termasuk juga hari ini itu zakatnya itu 732 juta zakat mal, zakat fitrah 178 jutaan. Justru infaknya itu mencapai 2,2 miliar. Untuk tahun 2024 sekarang, semester 1 sampai Juni kemarin. Berarti saldonya berapa? 2,2 ditambah 18 sekitar 3 miliar. Bukan saldo, tetapi itu sudah didistribusikan untuk selanjutnya. Oh, sudah terdistribusi. Sudah distribusi. Tentu kan tentu kan tiap bulan juga kita distribusi terus-menerus. Kalau penyalurannya Basnas itu masyarakat ingin tahu, penasaran. Nah, selama ini penyaluran Basnas itu dana yang terhimpun ya, dari terkumpul dari zakat, infak dan sedekah ya. Kemana saja? Nah, untuk penyaluran zakat, infak dan sedekah itu ada dua cara. Pertama itu dalam bentuk program, yang kedua dalam bentuk pengajuan. Kalau untuk dalam bentuk program itu seperti balai ternak misalkan. Kita itu membuat program balai ternak dengan anggaran biaya sekian, menentukan jumlah mustahik sekian, kita tentukan tempatnya sekian, itu dalam bentuk program. Atau kita anggarkan 1000 sembako misalkan. Dulu kalau di 2021 itu kita punya program CLBK.
Cinta Lansia Basnas Kabupaten. Jadi khusus untuk lansia kita punya kuota 1.000, kita distribusikan ke 1.000 orang dengan koordinasi UPJ kecamatan siapa yang akan disantuni. Itu dalam bentuk program. Ya. Sedangkan dalam bentuk pengajuan itu dari siapapun bisa. Dari masyarakat. Dari masyarakat, ya. Masyarakat bersumbang ya. Namanya. Kita sudah siapkan surat pengajuan perorangannya. Mereka tinggal mengisi. Jadi kalau pengajuan itu tidak usah membuat sendiri, kita sudah ada draftnya. Terus persyaratan yang utama itu yang jelas harus mustahik. Mustahik itu apa yang menjadi kriteria administrasi mustahik itu? Mereka punya surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Ya, berarti itu sudah mustahik. Ada KTP, ada KK. Tentu kalau ada usaha itu diperlihatkan foto usahanya. Kalau untuk yang sakit itu berarti diperlihatkan atau dilampirkan keterangan sakitnya atau rekam medisnya. Ya, UMKM juga bisa untuk bisa UMKM. UMKM masyarakat dan Sorabi itu penambahan modal gitu ya. Karena kita punya 5 bidang pendistribusian. Pertama yaitu untuk ekonomi. Ekonomi itu ada ekonomi konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif kan sekali habis, kalau produktif ya tadi yang UMKM dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada program pendidikan, itu beasiswa pendidikan, kategori SD, SMP, SMA perguruan tinggi, nilainya itu berbeda-beda. Yang ketiga itu kesehatan. Kesehatan tentu kita tidak bisa menjamin kesehatan dengan bantuan kita seluruhnya full, tetapi itu khusus untuk penunggu pasien. Atau operasional keluarga pasien kalau ada rujukan ke luar daerah misalnya di luar Sumba. Dan masyarakat tidak mampu. Ya, tentu itu syarat utama, tidak mampu itu syarat utama. Terus selain mustahik ya itu. Ya, mustahik. Penerima zakat. Ya. Terus kemanusiaan. Kemanusiaan itu seperti bencana dan lain sebagainya itu kita bantu. Dan yang terakhir advokasi dakwah. Advokasi dakwah ini biasanya kita suka menerima proposal dari berbagai OKP dan Ormas yang ada kegiatan tentang keagamaan, diskusi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian ini isu nih mencuat per hari ini. Per hari ini. Ya, bahwa ada salah satu calon bupati dan wabub, ya sudah ada rencana untuk menggelontorkan pinjaman nih ke salah satu Bacabub katanya nih, benar nggak nih Kak? Oh itu salah di Jambi itu sangat salah. Karena memang kita juga baru tahu tuh dari rekan-rekan media. Karena memang isu apalagi selentingan obrolan ringan di Basnas Kabupaten Subang sendiri tidak ada hal seperti itu, tidak pernah, jangankan dibahas gitu kan. Isu ataupun obrolan ringan di kita pun tidak ada arahan seperti itu. Atau mungkin ada Bacabub yang tidak mampu pakai SKPN bisa kan? Ya? Tentu kalau menyatain sih Jawa cabub tidak mampu pakai SKPN. Enggak lah. Nilainya juga paling 500.000 atau 1 juta. Enggak sampai miliar. Ya justru gini. Kami datang ke sini. Tadi diawali dengan berapa sih update saldo ya. Update saldo per hari ini di posisi bulan Juli. Nah, ternyata ada 600 juta, ya. Nah, kemudian dari 600 itu katanya mau dipinjam nih buat persiapan Bacabub tertentu. Nggak tahu siapa Bacabubnya. Jadi seperti ini kan. Di Basnas RI termasuk juga Basnas Provinsi dan Kabupaten kita memegang teguh 3A. Pertama yaitu aman syar'i. Tentu kita harus berpegang teguh kepada aturan-aturan Islam karena memang yang disebut mustahik itu kan 8 asnaf. Itu yang harus pegang teguh. Kedua aman regulasi. Jadi aman regulasi itu namanya cawabuk gitu. Itu harus berpegang terhadap perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga aman NKRI. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan dana itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang kegiatan yang bisa merongrong kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi saya jamin tidak ada. Tidak ada ya. Berarti apa yang diisukan per hari ini bahwa Basnas ini akan menggelontorkan uang pinjaman ke salah satu cabub tertentu, Bacabub tertentu ternyata tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Dan itu mungkin
Untuk hal-hal demikian pihak Basnas tidak ada regulasinya atau gimana? Memang tidak boleh. Memang tidak boleh. Karena itu kan sudah jelas untuk mustahik. Kalau gitu tolong Jangankan cabuk cawabuk ya, calon lurah atau calon RT RW juga tidak ya. boleh. Oke, kalau gitu tolong sampaikan oleh Kang Iwan atas nama Basnas kepada kalangan tertentu, Oke. terutama Bacabub, harus seperti apa ini? Bahwa saldo Basnas tidak diperuntukkan untuk hal-hal pinjaman. Silakan. Siap. Kang Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu tentang mengenai saldo Basnas dipinjamkan kepada Bacabub dan Bacawabub yang ada di Kabupaten Subang itu tidak benar. Karena memang kita jelas bahwa peruntukan dana zakat infak sodako itu untuk mustahik 8 asnaf. Karena kita berpegang teguh kepada aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Seharusnya kita juga menagih ke cabub dan cawabub. Mau Bukannya zakat, pinjam. betul, mau zakat nggak ke Basnas Kabupaten Subang, kan seperti itu. Seharusnya iya. mereka yang berzakat ke Basnas Kabupaten Subang. Kalau untuk minjem modal pilkada, jangan ke. Ya jangan ke Basnas Ke Kabupaten, Basnas. ke perusahaan lah, ke konglomerat. Oke. Seperti itu. Cukup ya. Cukup kan. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada. Barusan penjelasan dari salah seorang petinggi pejabat atau pejabat dari Basnas Kabupaten Subang yang melakukan penjelasan secara resmi terkait masalah isu ada Bacawabub atau Bacabub yang akan pinjam dana ke Basnas. Ternyata dijawab tidak benar. Tidak benar. Siap. Demikian kita bertemu kembali di Metro Buana on the spot yang lain. Terima kasih.